Halo, halo, halo. Aduh, macet. Hari ini hari Minggu, tanggal 28 Desember 2025. Ini saya berada di Jalan Tol Padalenyi atau Padalarang Cileunyi. Dan saya menuju ke arah barat, menuju ke Padalarang. Ini sudah macet sekian lama dan sangat padat sekali. Ini padat merayap ya. Dari kilometer berapa tadi, yang jelas ini saya sekarang berada di kilometer 128 ya, 128, dimana ini masih belum sampai ke simpang susun atau interchange Pasteur ya, masih belum nyampe, kurang lebih ya 1 kilometer lagi lah. Dan asalnya saya sudah sebetulnya tidak expect ya, tidak memperkirakan bahwa hari ini jam 6.43 akan macet gitu. Karena selama ini memang saya nggak pernah, jarang-jarang keluar gitu. Tapi ternyata seperti di medsos ternyata memang sangat banyak sekali orang masuk atau kendaraan yang masuk ke Bandung gitu ya. Bahkan katanya yang dari Jakarta, dari 2 juta berapa gitu yang masuk ke Bandung itu katanya 642.000. Wow. Tapi ini juga nih letter B, letter banyak-banyaknya letter di luar Bandung ya. Letter E itu ya di depan ini juga nih letter B nih kan. Jadi ini memang banyak sekali yang masuk ke Bandung dalam rangka Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Dan saat ini memang masih peak seasonnya atau masih di puncak daripada holiday akhir tahun ya, dimana tentu saja kena imbasnya Bandung yang memang seperti hari-hari biasa atau di luar daripada long season ini juga setiap Sabtu, setiap weekend pasti dipadati oleh kendaraan dari luar kota Bandung. Ya, memang untuk warga Bandung sendiri ya, yang biasanya jarang-jarang keluar juga kena imbasnya nih. Kena macet. Oke, jadi ya udah, nikmatin aja mau nggak mau, karena bagaimanapun ini adalah satu risiko daripada kota wisata yang memang banyak diminati atau banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal. Nah, jadi kalau lihat jalurnya ini di sebelah kanan ini, kalau ini nggak kelihatan ya, gelap ya. Di sebelah kanan itu tadi juga bolak-balik nih Wush ya. Ini kalau saya zoom nih, kanan itu ada jalur kereta cepat, jalur Wush ya. Jadi untuk kalian yang belum kenal Bandung atau di luar ya, yang tidak jarang-jarang ke Bandung mungkin ya, bahwa jalur ini adalah jalur yang memang berdampingan dengan jalur kereta cepat Wush dari Gunung Bohong, kurang lebih di kilometer 120 ya, kurang lebih 124 lah, kurang lebih di kilometer 124 sampai sana, sampai Tegaluar kilometer 150 kiloan, 150 kiloan kurang lebih. Ini 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 150 kiloan kurang lebih.
jalan tol ini berdampingan dengan jalur kereta cepat Wush. Oke, jadi Bandung ini sekarang memang selain kereta atau selain kereta cepat tadi ya, yang memang saat ini sampai 64 trafiknya ya, sampai 64, artinya 32 dari arah Jakarta dan 32 trip atau perjalanan 32 dari Bandung. Jadi totalnya 64 per hari ya, satu hari 64 kali gitu. Atau anggaplah misalnya kalau dari Bandung 32 jadwal keberangkatan daripada Wush ini. Kemudian dari Jakarta juga sama ke Bandung itu 32 jadwal ya. Oke, ini memang agak gelap, nggak kelihatan ya. Kalau langsung sih, mata langsung kelihatan sih jalur kereta cepatnya, tapi kalau di kamera kelihatannya memang nggak begitu nampak karena kurang pencahayaan. Nah, kalau lihat di sini sih ada lampu itu tuh. Nah, itu juga. Oke, jadi inilah Bandung saat ini ya. Mungkin ini akan berlangsung kurang lebih sampai tanggal berapa ya, 3 mungkin ya, atau 4 ya, karena tahun baru sendiri itu jatuh pada hari Kamis, atau malam tahun barunya itu hari Rabu malam. Itu di situ puncaknya. Kemudian juga masih libur kurang lebih sampai hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 ya. Kemungkinan masih sampai tanggal 4 itu masih macet seperti kayak gini gitu. Ini bukan hal yang aneh sebetulnya, tapi ya untuk terus terang untuk kali ini saya nggak expect sampai sejauh ini gitu ya, sampai semengular sepanjang ini gitu ya. Berapa kilometer ini ya. Ini barusan sudah melewati daripada interchange Pasteur. Nah, kemudian biasanya sih dari sini nggak begitu macet, tapi ternyata masih macet juga nih. Nah, di ujung daripada Padalarang ini adalah Padalarang. Kemudian nanti disambung ke Cipularang ya, ke tol Cipularang. Cipularang itu Cikampek, Purwakarta, Padalarang. Jadi jalur ini ya sambungan daripada Jakarta Cikampek, kemudian Cikampek Purwakarta Padalarang, kemudian Padalarang Cileunyi. Nanti selanjutnya Cileunyi ke arah sana, ke arah timur lagi. Cileunyi Cisumdawu, Cileunyi Sumedang Dawuan. Nanti ketemu dengan tol Trans Jawa ya, yang di Palimanan, Cipali. Oke, di Cipali. Nah, jadi buat kalian yang ya sekalian mau yang belum, ternyata ternyata simpang susun Cimahinya atau simpang susun Pasteurnya baru ini nih, baru mau terlewati nih. Dan di atas ada jalur itu yang perputaran di interchange atau simpang susun Pasteur ini. Oke, jadi saya memang coba untuk merecord ya malam ini ya, karena ternyata memang
macet. Bahkan di medsos, di katakan di TikTok atau di Instagram itu orang-orang teriak suruh pada balik katanya, bikin macet aja. Ya inilah, nggak apa-apa, risiko yang namanya Bandung itu dikunjungi wisatawan. Ya positifnya adalah tentu saja meningkatkan perputaran ekonomi, baik itu di di sektor wisatanya, seperti tempat kunjungan wisata misalnya, ya banyak tempat rekreasi, kemudian juga restorannya, hotelnya, semuanya jadi laku lah gitu. Seperti diketahui bahwa katanya sih hotel-hotel di Bandung itu 100% akupansinya atau tingkat hunianya 100% banyaknya gitu ya. Pokoknya di atas 90% untuk Nataru ini ya, long season, libur panjang ya. Jadi katanya sih memang penuh ya. Tapi ternyata bukan hanya Bandung, saya lihat juga Jogja juga penuh katanya. Malioboro penuh. Kalau memperlihatkannya gitu ya di Malioboro. Kalau di Bandung mungkin tujuan untuk city tournya katakanlah Jalan Asia Afrika, kemudian Jalan Braga. Nah, ya yang jelas Jogja kemarin juga saya lihat di medsos gitu, pada penuh ya Jogja. Dan tentu saja Bandung ya. Bandung mungkin lebih ramai, lebih banyak gitu ya, karena sangat dekat dengan Jakarta. Seperti kita ketahui bahwa yang punya duit ya orang-orang Jakarta gitu. Nah, kalau misalnya mau agak jauh ya ke Bali, Jogja gitu. Tapi kan itu lebih selektif lagi kan. Tapi kalau Bandung ini sangat terjangkau, sangat mudah, dan tempat wisatanya juga sangat banyak dan bervariasi gitu ya. Sehingga ya nggak aneh lagi yang namanya kendaraan-kendaraan dari luar Bandung ya. B, barusan juga Z, kemudian juga ada AB itu kan Jogja. Orang Jogja juga banyak ada yang kesini gitu ya. Jadi memang ya beginilah kurang lebih ceritanya. Memang agak ya macet, tapi saya coba bikin ini ya, bikin konten, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi di mana saat ini Bandung dalam keadaan sesak, padat, dan tidak bisa bergerak. Ini juga padat merayap kayak gini. Ini jarang-jarang, biasanya kecepatan sampai 60 sampai 80 di jalur ini udah biasa gitu. Tapi kali ini hanya 15 berapa ya? 10 km per jam. Aduh, 10 km per jam saja. Teman, ini kita udah nyampe 127 ya, 127, meter 127, lihat tuh, di kilometer 127. Dan pada larang itu ada di 121. Jadi 121 itu kurang lebih ya itu keluar pada larang. Pada larang sekarang sudah banyak sekali dikenal ya. Karena apa? Karena di situ sekarang itu bukan hanya sekedar adanya keluar masuk tol pada larang, tetapi juga karena ada stasiun kereta cepat ya.
stasiun kereta cepat justru kalau yang mau ke kota Bandung berhentinya di Padalarang gitu. Berhenti di kalau naik Wus ya, naik Wus itu kalau mau ke kota Bandung gitu, ke pusat kota itu berhentinya di stasiun Padalarang. Kemudian nanti nyambung dengan kereta api yang disebutnya dengan feeder itu yang menghubungkan stasiun kereta api Bandung, stasiun Bandung dengan stasiun Padalarang untuk mengangkut para penumpang bus gitu ya. Jadi ada disebutnya feeder. Jadi apa ya, feeder itu apa ya? Apa ya? Untuk umpan balik ya, apa sih feeder tuh? Ya, jadi untuk umpan balik apa ya? Ya feeder, pokoknya kereta feeder tuh kereta khusus untuk penumpang bus. Nah, menghubungkan stasiun kereta api biasa, stasiun kereta konvensional, stasiun Bandung dengan stasiun Padalarang, yaitu stasiun untuk kereta cepat ini gitu. Oke. Nah, jadi stasiun kereta cepat ini terkoneksi di stasiun Padalarang dengan dengan kereta biasa gitu. Dengan kereta konvensional. Jadi kalau misalnya kereta api biasa Parahyangan, Argo Gede itu nggak berhenti di Padalarang. Jadi kereta biasa, kereta konvensional, kereta api KAI ya, Argo Parahyangan, Argo Gede yang menghubungkan Jakarta Bandung itu tidak berhenti di stasiun Padalarang, tetapi tetapi untuk menghubungkan atau sebagai fasilitas untuk naik turunnya penumpang bus, nah itu menggunakan kereta feeder ya, kereta api feeder. Oke, sekarang di kilometer berapa? Yang jelas ini nggak kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak di samping ini ada kereta, ada jalur kereta cepat ya. Nanti juga akan kelihatan kalau ada yang lewat ya, Wus ya. Oke, jadi Bandung ini sangat mudah saat ini ya. Jadi selain ada bus, ada katakanlah yang namanya apa ya, elf atau apa ya, yang disebutnya travel tuh, sebutnya travel ya, antara Bandung Jakarta itu banyak sekali angkutannya. Kemudian juga ada bus yang khusus ya, bus pariwisata khusus Bandung Jakarta seperti Prima Jasa dan sebagainya. Kemudian juga ada yang masuk stasiun juga ada. Nah, itu bus. Kemudian juga ada angkutan yang lain tadi seperti travel tadi. Kemudian juga ada dikoneksi dengan kereta api ya. Kereta api ini bukan hanya bus, tetapi juga ada kereta biasa konvensional seperti Argo Gede, Argo Parahyangan, ada juga banyak lagi kereta api yang menghubungkan Bandung dan Jakarta. Oke, kemudian juga ditambah dengan kereta Wus ya. Sebetulnya ada pesawat dari Jakarta Bandung, dari Halim ke Hussein, tetapi tidak terlalu ini familiar ya, tidak terlalu umum lah. Ada sebetulnya dari Halim menuju Bandung, Bandungnya di Hussein, karena Bandung sendiri atau
Jawa Barat sendiri punya dua pelabuhan udara, yaitu satu Hussein Sastranegara, adanya di kota Bandung, ada di pusat kota Bandung. Jadi ini yang menjadi apa istilahnya perdebatan ya mengenai penggunaan Hussein Sastranegara ketika dialihkan ke bandara yang lain yang lebih modern, yang lebih baru gitu ya, yaitu Bandara Kertajati, bandara internasional terbesar kedua setelah Soekarno-Hatta. Tetapi yaitu ketika dipindahkan ke sana, ke Kertajati, nah yang di Hussein ini mengeluh karena sepi ya. Akhirnya banyak yang tutup di situ, para tenannya seperti di situ ada Starbucks, kemudian juga ada Solaria dan sebagainya, itu mengeluh karena sepinya ini, karena dipindahkan beberapa maskapai ke Kertajati. Tetapi ketika dipindahkan lagi ke Hussein, Kertajati yang teriak, itu jadi dilematis. Yang pada akhirnya ya gimana ya, serba bingung juga karena memang apa ya, ketika dipindahkan ke Kertajati sebetulnya orang jadi terbagi gitu. Orang yang banyak memilih mau di Kertajati apa mau dari Jakarta Cengkareng gitu, untuk katakanlah mau ke Bali misalnya. Yang ke Bali dari Bandung ke Bali itu ada ya direct langsung gitu. Atau kita bisa memilih mau dari Jakarta gitu, karena dari Bandung sendiri untuk nyampe ke Kertajati ya memang perlu waktu juga gitu. Beda dengan kalau Hussein sih kan di dalam kota. Nah kalau Kertajati kurang lebih 1,5 jam lah. 1 jam dari Bandung menuju nyampe ke Bandara Kertajati menggunakan jalan tol. Karena jalan tol sendiri sudah tersambung itu. Dari sini ya, dari Bandung sampai ke Bandara Kertajati sudah tersambung ya. Sama halnya misalnya katakanlah kita mau ngambil ke Jakarta, memang agak jauh. Kurang lebih mungkin kalau dari Bandung itu nyampe ke sana ya, ke Soekarno-Hatta Cengkareng, itu mungkin sampai 3 jam walaupun menggunakan jalan tol gitu ya. Mungkin saya bisa sampai 3 jam gitu. Anggaplah misalnya sampai ke Jakarta Halim atau Jakarta Pondok Gede misalnya ya. Nah ini kurang lebih 1,5 jam gitu ya. Nah kemudian dari situ ke sana ke Cengkarengnya juga kemungkinan juga 1,5 jam gitu. Karena melewati kota, melewati jalur-jalur macet dan sebagainya. Oke, sekarang sudah agak longgar walaupun masih padat, agak longgar. Nah, coba saya akan bikinkan bagaimana supaya akan terus saya rekam sampai saya keluar jalur ini untuk keluar ke Padalarang. Oke, saya harus ambil kiri juga, ambil tengah. Soalnya ini agak lumayan nih. Oke, jadi barusan di rest area 125, jalur kereta cepat Wusnya itu berdampingan dengan jalur tol ini ya. Dan saat ini di sebelah kanan sudah tidak ada lagi jalurnya karena sudah masuk ke terowongan. Kemudian nanti muncul di sana, munculnya di pas di interchange Padalarang. Oke, muncul nanti di
interchange Padalarang. Jadi kalau sebelah sini sekarang sudah tidak ada lagi jalur kereta cepatnya, itu masuk ke terowongan di bawah. Nah, di sini karena sebelah sini itu ada gunung, ada bukan gunung, bukit ya, bukit namanya Bukit Bohong, itu di Cimahi ya. Cimahi ya, perlu kalian tahu bahwa Cimahi dengan Bandung ya, kota Cimahi dengan kota Bandung itu berdampingan. Jadi dua kota ya, statusnya adalah kota ya, artinya ada wali kota, dua-duanya adalah wali kota, itu berdampingan ya. Jadi agak susah menyebutkannya, karena ini sangat ini sekali. Yang jelas Cimahi misalnya ada beberapa artis ya, kayak Sule, atau misalnya Zamrud, grup band Zamrud itu kan dari Cimahi, Kristanto. Kemudian siapa lagi, banyak sekali sebenarnya yang dari Cimahi juga. Cuma kadang-kadang mereka nyebutnya supaya umum gitu, supaya orang lebih tahu, nyebutnya mereka Bandung gitu. Padahal sebenarnya ya Bandung dengan Cimahi itu beda kota gitu ya. Beda administratifnya lah ya. Tapi Cimahi ini tidak sebesar Bandung kotanya gitu ya. Yang jelas Cimahi ini dikenal dengan kota militer gitu, kota militer. Bahkan barusan juga lewat itu ada Universitas Jenderal Ahmad Yani. Universitas Jenderal Ahmad Yani itu adalah yang punya ya TNI Angkatan Darat. Kemudian juga di Cimahi juga ada rumah sakit militer, juga ada namanya Rumah Sakit Dustira. Oke, jadi sebentar lagi ya, kurang lebih berapa kilometer lagi ini akan, sekarang ada di kilometer 123. Oke, 2 kilometer lagi sampai di interchange atau keluar masuk Padalarang ya. Oke, dilarang mendahului dari sebelah kiri katanya. Bahu jalan hanya untuk patuhi rambu lalu lintas. Oke, ini ada kendaraan ala mogok gunakan truk, gunakan lajur kiri katanya. Ini ada peringatan nih, peringatan. Oke, jadi inilah informasinya. Memang agak kurang jelas, agak kurang kelihatan. Yang jelas mungkin ya, mudah-mudahan informasi ini cukup membantu gitu ya buat kalian yang belum pernah ke Bandung malah ya, dari luar Pulau Jawa atau mungkin di Pulau Jawa sendiri dari arah timur misalnya, belum pernah ke Bandung ya. Ini informasi aja ya. Demikianlah, seperti inilah gitu kondisi Bandung saat ini ya. Jadi sekarang ini memang lagi banyak diperbincangkan gitu Bandung ini ya. Karena apa? Karena satu, KDM misalnya Kang Deddy Mulyadi kan gubernur Jawa Barat, tetapi itu dikenal oleh warga atau seluruh Indonesia malah gitu ya. Kemudian juga sekarang tuh banyak diperbincangkan karena prestasi daripada Persib Bandung gitu, yang selain juara Indonesia back to back 2 kali, saat ini juga sedang berada di papan atas, bahkan hari ini menjadi pemuncak atau ranking 1 di atas ya. Nah, kemudian juga selain di Liga Super Indonesia, juga Persib Bandung ini kemarin baru saja sudah melewati daripada fase grup G ya, untuk ACL 2 gitu ya, Asian
Asian Championship League, ACL tuh ya. Oke, Asian Asia ya, Asia Champion League 2 ya, 2. Yang bersaing dengan Selangor, kemudian Lion City Sailors, kemudian juga bersaing dengan Bangkok United, yang akhirnya tadi seperti saya bilang tadi bahwa Persib ini berprestasi ya, dan pada ACL 2 ini menjadi juara grup G, yang nanti tanggal 30 ada pengundian untuk lawan selanjutnya di 16 ACL 2. Jadi begitulah, memang Bandung ini, atau ya Bandung Jawa Barat, lagi disorot secara nasional karena beberapa prestasinya. Oke, jadi ya mudah-mudahan tidak sampailah, jangan sampai ada perseteruan atau bahkan ada saling hujat, saling ejek, saling bahkan beberapa menjadi korban saat waktu sebelumnya ya. Yang jelas mohon dikurangi yang namanya menghujat, perseteruan antar fans Persib Bandung maupun fans Persija Jakarta terutama, yang sampai saat ini walaupun sekarang sudah mulai mereda ya, artinya sekarang sudah mulai tidak sesangar dulu ya. Selalu dulu betul-betul sangar, tetapi saat ini terutama fans Persibnya sekarang tuh sudah mulai lebih apa ya, tidak terlalu menyerang gitu ya. Ya, walaupun kemarin yang pada akhirnya ada juga tuh sampai kasus yang dilaporkan oleh Viking ya terhadap salah satu yang menghina Viking fans club, dan yang paling parah yaitu ketika dihubungkan dengan suku Sunda. Jadi ada satu kasus yang namanya seorang YouTuber atau seorang influencer namanya Adimas Firdaus, atau yang lebih dikenal dengan nama Resbob, sempat mencuat bahkan sampai panas, yang pada akhirnya saat ini sudah ditangani oleh Polda Jabar dan sudah diringkus dan sudah ditahan di Mapolda Jabar. Oke teman, ini dia, saya sudah mau mengarah keluar daripada jalur ini ya, karena rumah saya di sini dekat dengan stasiun kereta cepat Wus. Jadi ini silakan bagi Anda yang masih perjalanan ke Jakarta, silakan menikmati macetnya. Oke teman, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman, bye.